Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Fauzan dari kelas Pendidikan Agama Islam, kelas B Pasca Sarjana UIN Palopo. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Asesmen dalam Kurikulum Merdeka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama tentang apa itu asesmen, jenis-jenisnya, prinsipnya, hingga praktiknya dalam konteks pembelajaran yang memerdekakan. Baik, konsep asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu definisi dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter siswa. Adapun tujuan utamanya adalah menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, menyenangkan, dan bermakna. Di dalamnya, asesmen memegang peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai alat untuk evaluasi, tapi juga sebagai alat untuk memahami proses belajar siswa secara lebih utuh. Adapun pengertian asesmen dapat kita artikan sebagai proses pengumpulan informasi untuk mengetahui bagaimana proses dan hasil belajar dari siswa. Fungsinya bukan hanya untuk mengukur hasil akhir, tapi juga memantau perkembangan, memberi umpan balik kepada siswa, dan melihat sejauh mana kompetensi yang mereka telah capai. Dengan asesmen yang tepat, kita bisa memahami kekuatan dan kebutuhan setiap anak dalam pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, asesmen berfokus pada asesmen yang formatif, yaitu penilaian selama proses belajar berlangsung, dan juga asesmen autentik yang menggambarkan situasi nyata dalam proses pembelajaran. Asesmen juga dirancang untuk mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan setiap siswa dan menilai kompetensi serta karakter, bukan hanya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dalam proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis asesmen ini dapat dikategorikan dalam 4 jenis. Yang pertama formatif, sumatif, autentik, juga asesmen diri dan teman sejawat. Pertama, formatif adalah asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberi umpan balik. Yang kedua, asesmen sumatif adalah proses asesmen yang dilakukan untuk menilai hasil belajar siswa. Yang ketiga, asesmen autentik, yaitu penilaian dalam konteks nyata seperti proyek ataupun presentasi. Dan yang keempat adalah asesmen diri dan antar teman sejawat yang mendorong refleksi dan kesadaran diri siswa. Adapun prinsip asesmen dalam kurikulum merdeka dilakukan dengan prinsip bahwa ia harus berbasis kompetensi dan karakter. Guru bisa menggunakan berbagai metode yang fleksibel, tentunya tergantung dengan konteks. Guru dan siswa punya ruang kreativitas, dan hasil asesmen harus bisa digunakan sebagai refleksi pembelajaran, bukan sekedar pemberian nilai. Adapun contoh metode asesmen yang bisa kita gunakan antara lain seperti observasi portofolio hasil kerja siswa, proyek atau produk nyata, dan jurnal refleksi. Tetapi kita juga tetap bisa menggunakan tes tertulis ataupun tes lisan, tapi dengan pendekatan yang kontekstual. Selain itu, penilaian diri dan antar teman bisa jadi sarana penguatan karakter dan kesadaran diri siswa. Adapun peran guru dalam proses asesmen ini, diantaranya yaitu guru berperan merancang asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu, hasil asesmen digunakan untuk memperbaiki strategi mengajar di dalam kelas. Penting juga untuk melibatkan siswa dalam proses penilaian.
agar mereka merasa bertanggung jawab atas proses belajarnya. Dan jangan lupa, berikan umpan balik yang bersifat membangun tanpa menghakimi bagaimana siswa berproses dalam pembelajaran. Manfaat asesmen. Asesmen yang tepat akan memperkuat pembelajaran karena membantu kita mengidentifikasi kebutuhan siswa secara spesifik. Siswa pun jadi lebih terlibat aktif karena tahu apa yang sedang mereka pelajari dan kemana arah belajarnya. Bagi guru, asesmen menjadi panduan penting dalam melakukan strategi mengajar yang efektif. Namun, dalam prosesnya, tentunya terdapat tantangan dan solusi. Memang dalam pelaksanaan asesmen, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu, kurangnya pemahaman, atau minimnya alat asesmen. Tapi ini bisa kita atasi dengan memperbanyak pelatihan guru secara berkala, penggunaan teknologi, dan kolaborasi antar guru untuk berbagai praktik yang baik. Kesimpulannya, asesmen bukan sekadar alat untuk memberikan nilai dalam kurikulum Merdeka. Akan tetapi asesmen adalah bagian dari proses belajar yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter siswa. Guru perlu berinovasi dan berefleksi agar asesmen betul-betul menjadi sarana yang memerdekakan belajar sebagaimana cita-cita dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya sekalian. Sekianlah pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.